Penilaian kinerja pegawai dan definisi sasaran kinerja pegawai atau SKP pegawai negeri sipil. Penilaian kinerja pegawai merupakan suatu proses kegiatan evaluasi dari pekerjaan pegawai yang harus dilakukan secara objektif untuk membandingkan hasil kerja pegawai dengan standar kerja yang telah ditetapkan. Penilaian kinerja ini merupakan suatu proses rangkaian dalam sistem manajemen kinerja PNS yang berawal dari penyusunan perencanaan kinerja yang merupakan proses penyusunan dari sasaran kinerja pegawai yang selanjutnya disingkat dengan SKP. Sasaran kinerja pegawai atau SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahunnya. Pengukuran SKP ini dilaksanakan dengan cara membandingkan realisasi kerja dengan target yang telah ditetapkan. Penilaian kinerja merupakan gabungan antara penilaian SKP dan penilaian perilaku kerja dengan menggunakan data hasil pengukuran kinerja. Selanjutnya, adapun dasar hukum dan peraturan tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada pasal 78, ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja diatur dengan peraturan pemerintah. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada pasal 230, ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja PNS dan disiplin PNS diatur dengan peraturan pemerintah. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil. Dan yang terakhir yaitu Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil. Yang selanjutnya yaitu tujuan penilaian kinerja. Tujuan utama penilaian kinerja yaitu untuk menghasilkan informasi yang akurat dan benar tentang perilaku dan kinerja anggota organisasi. Sementara itu, Barrett dalam Muczynski mengelompokkan tujuan penilaian kinerja menjadi 3, yaitu yang pertama administratif, yaitu termasuk di dalamnya adalah aktivitas individu seperti kenaikan gaji, promosi, transfer, atau pemecatan. Yang kedua, pengembangan. Informasi penilaian kerja digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam bekerja. Hal tersebut dapat membantu karyawan dalam menetapkan tujuan untuk peningkatan kinerja. Yang ketiga, yaitu penelitian. Informasi dari penilaian kinerja sering digunakan sebagai kriteria untuk menilai validitas seorang seleksi dalam pelatihan. Tujuan dari penilaian kinerja PNS yaitu untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana kinerja pegawai dalam suatu lembaga dalam rangka mencapai tujuan dari pegawai ASN. Selain itu, penilaian kinerja bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karir. Selanjutnya, prinsip penilaian kinerja. Penilaian prestasi kerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip yang pertama, objektivitas, yaitu penilaian terhadap pencapaian kinerja sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau penilaian subjektif pribadi dari penjabat penilai kinerja PNS. Yang kedua, terstruktur, yaitu penilaian kinerja yang dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga, akuntabel, yaitu seluruh hasil penilaian kinerja harus dapat dipertanggungjawabkan kepada penjabat yang berwenang. Yang keempat, partisipatif, yaitu seluruh proses penilaian kinerja dengan melibatkan secara aktif antara penjabat penilaian kinerja PNS dengan PNS yang dinilai. Yang kelima, transparan, yaitu seluruh proses dan hasil penilaian prestasi kerja bersifat terbuka dan tidak rahasia. Selanjutnya,
Dasar penilaian kinerja. Dasar penilaian kinerja berdasarkan pada perencanaan kinerja pada tingkat individu, unit kerja, dan organisasi. Dari hal tersebut digunakan untuk memperhatikan target, capaian, hasil, manfaat, dan perilaku. Yang berikutnya adalah unsur-unsur penilaian kinerja pegawai. Dalam proses pelaksanaan penilaian kinerja pegawai negeri sipil, memuat ada 8 unsur di dalamnya. Yang dimaksud dalam unsur kesetiaan ini adalah seorang pegawai negeri sipil harus memiliki kesetiaan, ketaatan, dan pengabdian terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan pemerintah. Indikator dalam penilaian tersebut dapat dilihat dari 1. Seorang pegawai negeri sipil tidak diperbolehkan melakukan penyangsilan mengenai kebenaran Pancasila. Kemudian, pegawai negeri sipil harus menjunjung tinggi kehormatan negara serta mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Kemudian, yang ketiga adalah pegawai negeri sipil harus memperdalam pengetahuan mengenai Pancasila, Undang-Undang 1945, serta mengikuti perkembangan politik pemerintah. Kemudian, seorang pegawai negeri sipil tidak diperkenankan untuk menjadi simpatisan atau bagian dari kelompok yang melakukan pergerakan guna mengubah serta menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, pegawai negeri sipil tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan dan ucapan yang bertujuan untuk mengubah atau menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. Kemudian, unsur yang kedua adalah prestasi kerja. Nah, penilaian prestasi kerja ini adalah berupa hasil yang dicapai seorang pegawai negeri sipil dalam melakukan tugas yang telah diberikan kepadanya. Nah, indikator penilaian tersebut berupa 1. Kecakapan mengenai bidang tugas yang dijalankannya, kemudian berupa keterampilan, kemudian pengalaman yang didapatkan dalam menjalankan tugasnya, serta hasil kerjanya melampaui target yang ditentukan, baik berupa kualitas ataupun jumlah. Kemudian unsur yang ketiga adalah unsur tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini merupakan sebuah kesanggupan seorang pegawai negeri sipil dalam menjalankan pekerjaannya yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Kemudian indikator dalam penilaian tersebut berupa 1. Kemampuan dalam menyelesaikan tugasnya, kemudian mengutamakan kepentingan dinas, kemudian berani memikul resiko dari keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukan. Yang terakhir adalah selalu menyimpan atau memelihara dengan sebaik-baiknya barang milik negara yang dipercayakan kepadanya. Unsur yang kelima adalah ketaatan. Nah, ketaatan ini adalah kesanggupan seorang pegawai negeri sipil untuk menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku. Indikator dalam penilaian tersebut berupa yang pertama, menaati perintah kedinasan yang diberikan kepadanya, kemudian memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan sebaik-baiknya, yang ketiga, memiliki sikap sopan dan santun. Kemudian adalah unsur kejujuran. Nah, kejujuran ini merupakan ketulusan hati seorang pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya serta tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya. Kemudian, pegawai negeri sipil wajib melaporkan hasil kerjanya kepada atasannya menurut keadaan yang sebenarnya. Unsur yang keenam adalah unsur kerjasama. Seorang pegawai negeri sipil bekerja sama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas yang ditentukan, sehingga tercapai daya guna dan hasil guna yang baik. Indikator penilaian tersebut berupa 1. Pengetahuan bidang tugas dan bidang tugas orang lain yang berhubungan dengan bidang tugasnya, kemudian menghargai pendapat orang lain, kemudian dapat menyelesaikan pendapatnya dengan pendapat orang lain apabila yakin bahwa pendapat yang orang lain itu benar. Kemudian
selalu bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah, walaupun tidak sependapat. Unsur yang ketujuh adalah unsur prakarsa. Penilaian ini berupa kemampuan seorang pegawai negeri sipil dalam mengambil keputusan dan langkah-langkah guna melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah dari atasan. Indikator penilaian tersebut berupa: yang pertama, berusaha mencari tata cara yang baru dalam mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. Kemudian yang kedua, berusaha memberikan saran yang dipandangnya baik dan berguna kepada atasan, baik dengan diminta ataupun tanpa diminta. Kemudian unsur yang terakhir ini adalah unsur kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seorang pegawai negeri sipil untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok. Nah, indikator penilaian tersebut berupa: pertama, penguasaan terhadap bidang tugasnya. Yang kedua, kemampuan untuk mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. C. Kemampuan dalam mengemukakan pendapat dengan jelas kepada orang lain. D. Kemampuan dalam menentukan prioritas dengan tepat. E. Bertindak tegas dan tidak memihak. Serta yang ke F. Memberikan teladan yang baik. Penilaian perilaku kerja dari sasaran kinerja pegawai negeri sipil. Penilaian perilaku dilakukan oleh pejabat penilai kepada bawahan setiap akhir tahun yang berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 pada lampiran 1F. Nilai perilaku kerja PNS dinyatakan dengan angka dan keterangan sebagai berikut. Yang pertama, angka 90 sampai 100 itu sangat baik, angka 76 sampai 90 baik, angka 61 sampai 75 itu cukup, angka 51 sampai 60 itu kurang, dan angka 50 sampai ke bawah itu buruk. Adapun aspek dari penilaian perilaku kerja, yang pertama yaitu orientasi pelayanan. Orientasi pelayanan adalah sikap dan perilaku kerja PNS dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani, antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait, dan atau instansi lain. Yang kedua yaitu integritas. Integritas adalah kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika dalam organisasi. Yang ketiga yaitu komitmen. Komitmen adalah kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan sikap dan tindakan PNS untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, dan atau golongan. Selanjutnya yaitu disiplin. Disiplin adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Kemudian yang kelima yaitu kerjasama. Kerjasama adalah kemauan dan kemampuan PNS untuk bekerjasama dengan rekan sekerja, atasan, bawahan dalam unit kerjanya, serta instansi lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang ditentukan sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. Dan yang terakhir, yang keenam yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan dan kemauan PNS untuk memotivasi dan mempengaruhi bawahan atau orang lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi. Yang selanjutnya yaitu penyusunan dan contoh proses sasaran kerja pegawai. SKP wajib disusun oleh seluruh pegawai negeri sipil baik jabatan fungsional umum, jabatan fungsional tertentu, dan jabatan struktural sesuai dengan rencana kerja instansi atau organisasi yang kemudian dinilai oleh atasan atau pimpinan langsung penyusun SKP. Dalam jabatan fungsional umum, penyusun SKP menyesuaikan nama jabatan yang bersangkutan dan uraian kegiatannya yang akan dilakukan selama 1 tahun dengan mengacu pada SKP atasan langsungnya. Sedangkan pada JFT, penyusunan SKP mengacu pada lampiran kegiatan yang ada pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB yang mengatur tentang jabatan tersebut dan angka kreditnya sesuai dengan jenjang jabatan masing-masing. Selanjutnya yaitu tata cara penyusunan SKP.
Yang pertama, setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan RKT instansi. Dalam menyusun SKP, harus memperhatikan beberapa hal, yaitu jelas, dapat diukur, relevan, dapat dicapai, dan memiliki target waktu. Lalu yang kedua yaitu SKP membuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur. Setiap tugas jabatan yang akan dilakukan harus didasarkan pada tugas dan fungsi wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugasnya yang secara umum telah ditetapkan dalam struktur organisasi dan tata kerja. Lalu yang ketiga yaitu SKP yang sudah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai sebagai kontrak kerja. Lalu yang keempat, dalam hal SKP yang disusun oleh PNS tidak disetujui oleh pejabat penilai, maka keputusannya diserahkan kepada atasan pejabat penilai dan bersifat final. Lalu yang kelima, SKP ditetapkan setiap tahun pada awal Januari. Yang keenam, dalam hal terjadi perpindahan pegawai setiap bulan Januari, maka yang bersangkutan tetap menyusun SKP pada awal bulan sesuai dengan surat perintah melaksanakan tugas atau surat perintah menduduki jabatan. Lalu yang terakhir yaitu pegawai negeri sipil yang tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.